Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat tahun baru, masuk tahun 2023. Puji syukur kita sudah melewati tahun 2022 hanya oleh pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Ya saudara, dan kita masuk tahun 2023, minta pertolongan dan pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan menjaga dan mengawasi memelihara kita. Saudara-saudara, jangan khawatir, jangan goyang imannya, ya. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 11 ayat 12 dikatakan bagaimana? 12b ya. Mata Tuhan Allahmu akan mengawasi, tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun, ya. Mata Tuhan tidak berhenti akan mengawasi kita dan menjaga kita dari awal sampai akhir tahun. Bapak Ibu saudara sekalian, kita puji Tuhan, bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu mengawasi kita, memantau kita, menjaga, memelihara kita sampai akhir tahun. Tahun 2022 kita boleh melewati dengan pertolongan Tuhan. Kayak percaya tahun 2023 juga mata Tuhan selalu mengawasi kita, saudara, ya. Jangan khawatir, kita tidak pernah ditinggalkan sekalipun oleh kekasih kita, Bapak kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya saudara. Maka kita akan bahagia, Bible akan bahagia kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur, ya. Mazmur 1 ayat 1, 2 dan 3. Bagaimana bunyi firman Tuhan mengatakan di sini, yaitu berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk diam dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang mengendungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak akan layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita anak Tuhan dikatakan bagaimana? Berbahagia kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Saudara, biar kita hidup di dunia ini bergaul dengan banyak orang, ya. Ada orang fasik, orang berdosa dan sebagainya. Biar kita tetap kuat, ya. Tidak sampai terseret arus mereka, ya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Jangan sampai anak Tuhan, kita semua anak Tuhan mengikuti nasihat orang-orang fasik, orang-orang anti Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian. Hati-hati biar kita tidak ikut nasihat orang-orang yang anti Tuhan, tapi kita tetap beriman teguh hanya Tuhan Yesus yang menasihati kita, ya. Dan tidak berdiri dengan orang berdosa. Tidak berjalan terus berdiri, berhenti lagi. Berdiri sama orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk diam dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu yang menghina Tuhan, ya. Biar kita anak Tuhan hidup hati-hati dengan sadar menjaga diri kita, biarpun tengah-tengah kita banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau yang pencemooh dengan anti Tuhan, biar kita tetap kuat iman kita, tetap stabil, kuatkan hati kita, tetap setia dan percaya pada Tuhan. Jangan ikut-ikutan mereka, saudara, ya. Maka saudara akan berbahagia. Kan di dunia ini kita banyak godaan, banyak rayuan-rayuan iblis yang mengganggu kita, biar kita jatuh dalam dosa. Tapi kita kuatkan iman kita, minta pertolongan Tuhan, biar kuat tidak ikut-ikut mereka, ya. Tapi biar kita apa? Sukanya ada taurat Tuhan, taurat firman Tuhan. Masa tahun 2003 biar kita mengendungkan firman-Nya siang dan malam, ya. Tidak berhenti, setiap hari biar kita mengandungkan firman Tuhan itu, ya. Mengenungkan, digenungkan, dan dilakukan firman itu, saudara, ya. Minta Roh Kudus tolong kita untuk baca, melakukan firman itu hari lepas hari, saudara, ya. Biar kita tidak berpandangan lain-lain dengan dunia ini, kita hanya berpandangan mengikut firman Tuhan, ya. Ini yang dikatakan berbahagia, ya. Dikatakan bagaimana? Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang di tepi air yang subur, banyak airnya, segar dan tumbuh keras
berdaun banyak, berbunga dan berbuah. Dan sekalian, saya percaya Bapak Ibu kalau tetap mengandungkan firman Tuhan, tetap tinggal dalam kasih Tuhan, dan pasti berbahagia. Sudah akan bertumbuh, berbuah yang lebat, sudah ya. Begitulah firman Tuhan, biar kita bahagia, tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan ya, saudara. Jangan kita ikut-ikutan dengan yang di luar itu ya. Karena apa, saudara? Mengikuti yang di luar yang tidak hati-hati itu bisa menyeret orang untuk jatuh di dalam dosa ya. Kita baca di dalam 1 Korintus 15. Bagaimana firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 15 yaitu ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah ya, biar kita jangan sesat ikut dengan pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan perbuatan yang baik ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan anak Tuhan yang baik, kalau kita ikut di dalam arus-arus dunia ini, maka pergaulan itu mengganggu kebiasaan kita ya. Biar kita hati-hati pegang ini. Jangan ikut-ikutan dalam pergaulan yang buruk, tapi kita tetap pegang firman Tuhan ya. Tiap hari menyangka diri melakukan firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan berhasil, akan diberhasil saudara-saudara ya. Karena tidak satu pun yang bisa mengganggu kita kalau kita tetap ikut di dalam firman Tuhan ya. Biar kita meninggalkan hidup yang lama, yaitu mengikuti menjadi manusia yang baru. Tahun 2023 kita menjadi manusia yang baru, hidup bersama Tuhan ya. Kita baca di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 22. Firman Tuhan berkata bagaimana? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kita harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaan ya, yang nafsunya yang menyesatkan. Kamu dibaharui, saudara, saya harus dibaharui di dalam roh dan kebenaran dan pikiran, dan mengenakan manusia baru. Tahun 2003 kita mengatakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan kebenaran dan kekudusan yang sungguhnya. Karena buanglah dusta, berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita ada sesama anggota. Biasa kita manusia lama ditinggalkan, buanglah dusta, dibuang segala dusta-dusta ya. Berkata yang positif, kata-kata firman yang menasihati ya. Satu yang lain berkata yang positif, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan dusta ya saudara ya. Dan kita membuang manusia yang lama tahun 2003 ini jadi manusia yang baru, mengenakan pikiran roh yang baru. Karena kita sudah ciptaan baru, maka kita hidup baru dan manusia baru, ciptaan baru yang sesuai dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu akan diberkati tahun 2023 ini. Tuhan beserta kita ya. Apapun kata dunia yang melakukan, tapi sudah ingat bahwa kita kalau tetap ikut Tuhan, memegang firman Tuhan, melakukannya firman Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan ya, dijagai Tuhan sepanjang tahun ya. Tuhan kita yang luar biasa tidak mendengar anak-anak yang setia kepadanya. Jadi pesan tahun 2023 ini, pesan kita jangan melihat Tuhan, makin setia mengikut Tuhan Yesus. Pasti Bapak Ibu akan diberkati Tuhan menurut kehendak dan kuasa dan kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapak dalam surga,
Kami masuk Tuhan 23 hanya kemauan Tuhan. Biar Kudus pimpin kami Tuhan, ajar kami tiap hari setia untuk mengakukan dan melindungi firman-Mu Tuhan, supaya kami percaya dan dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan sepanjang hari tahun 23 ini. Makin berkenan kepada Tuhan, kami percaya kasih Tuhan tetap menolong kami anak-anak-Mu Tuhan, hidup penuh bahagia, sukacita dan diberkati Tuhan. Dalam Tuhan Yesus semua segala doa ini, haleluya, amin.